Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya pengen review bahwa ada yang salah di tadi. Sebelumnya kan yang ini kita hapus. Nah, seharusnya yang kita hapus. Karena kalau ini kita hapus, yang cari tindakan itu tidak berfungsi. Oke, cuman itu revisinya. Jadi sekarang lepas perban, terus dokter juga semua sudah berfungsi ya. Nah, langkah selanjutnya adalah menyimpan data tindakan ini. Kita akan menyimpan data tindakan ini. Nah, untuk tabel yang akan kita gunakan itu adalah, oke, saya lebih suka lihat di sini karena lebih sedikit dia. Nah, untuk tabel yang akan kita gunakan adalah tabel riwayat tindakan, di mana di tabel ini nanti membutuhkan kode tindakan, nomor rawatnya, hasil periksanya apa, perkembangannya gimana, tanggalnya tanggal berapa. Nah, jadi di sini ada yang kurang sebenarnya, nama tindakannya apa, terus hasil periksa dan perkembangannya gimana. Jadi di sini kita akan tambahkan 2 kolom lagi. Ya, di sini kita akan tambahkan 2 kolom lagi. TR, terus TD. Oke, akan ada 2 kolom nantinya. Input, tipenya teks, name-nya kita kosongkan dulu, terus placeholder-nya kita kosongkan dulu, kelasnya form control. Oke, seperti ini. Lalu saya copy blok ini, pastikan kan nanti kita akan butuh 2. Yang pertama adalah hasil periksa dan perkembangan. Hasil periksa dan perkembangan. Oke, ini name-nya kita kasih hasil periksa, dan ini perkembangan. Masukkan hasil periksa, masukkan perkembangan sekarang. Oke, sekarang coba saya refresh input tindakan. Nah, oke, sudah ada tambahan kolomnya ya. Oke, nah setelah itu kita akan menyimpan data ini di controller pendaftaran. Saya akan membuat sebuah function baru, namanya itu periksa action. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan jadikan dia sebagai form dari mulai tabel ini. Echo form open, pendaftaran, terus periksa action. Nah, di sini tutup formnya. Lalu untuk ini yang simpan data tipenya bukan button tapi submit. Oke. Nah, setelah itu kan nanti kita butuh ini nih. Kita butuh kode tindakan. Ya, kita butuh kode tindakan. Jadi di sini saya buat sebuah inputan. Input tipe hidden atau teks dulu deh. Name, kode nomor rawat. Nah, input tipe teks, name, nomor rawat. Kita akan ambil data nomor rawatnya. Nah, di sini kan nama controllernya tadi pendaftaran detail ya. Jadi di pendaftaran detail, mana detail? Nah, di sini nomor rawat ini akan kita kirim juga ke view. Jadi saya buat data nomor rawat sama dengan nomor rawat. Nah, seperti ini.
Lalu di sini tinggal kita isi value-nya, nomor rawat echo, nomor rawat seperti ini. Sekarang coba saya refresh, lalu kita input tindakan. Nah, nomor rawatnya sudah muncul sekarang. Oke, ini kita ganti, karena kalau misalnya nampak gini kan jelek, jadi kita ganti menjadi hidden saja, jadi bukan teks lagi tipenya, hidden seperti ini. Oke, coba kita refresh. Nah, sekarang jadi seperti ini. Kalau saya klik simpan, dia akan ke periksa action. Oke, di pendaftaran, periksa action, pendaftaran. Oh, salah berarti di sini. Pendaftaran. Nah, seperti ini. Kita back, refresh, jangan lupa simpan data. Nah, oke ya. Nah, sekarang di pendaftaran kita akan tangkap beberapa fungsi tadi. Di pendaftaran yang pertama yang kita tangkap adalah kode tindakan. Yang pertama akan kita tangkap adalah yang tindakannya, name-nya nama tindakan, sama dengan this input post nama tindakan, kemudian nama tindakan, hasil periksa perkembangan, hasil periksa, perkembangan, kemudian nomor rawat, nah kemudian kita buat data yang akan diinsert, data array nomor rawat sama dengan nomor rawat, selanjutnya hasil periksa dengan hasil periksa, kemudian perkembangan, kemudian nomor rawat dengan nomor rawat. Nah, seperti ini kita rapikan dulu ya biar agak enak lihatnya. Oke, nomor rawat, kita rapikan dulu. Nah, seperti ini. Nomor rawat, hasil periksa, perkembangan, nomor rawat, hasil periksa, perkembangan, sama kode tindakan ya. Di sini kode tindakan. Nah, nanti yang hasil periksa ini akan kita konversi menjadi kode tindakan. Yang nama tindakan ini nanti akan kita konversi menjadi kode tindakan. Jadi nanti di sini kode tindakan atau tindakan sama dengan this db getWhere dari tabel tindakan, nama tindakan ya, getWhere dari tabel tindakan, array nama tindakan sama dengan nama tindakan seperti ini. Jangan lupa row
array. Nah, seperti ini. Lalu nanti di kode tindakan di sini akan kita isi dengan tindakan, isinya kode tindakan. Nah, seperti ini. Nomor rawat, hasil periksa, perkembangan kode tindakan. Di riwayat tindakan, kode tindakan, nomor rawat, hasil periksa, perkembangan, hasil periksa, perkembangan, kode tindakan, sama satu lagi adalah tanggalnya. Sama tanggal. Tanggal hari ini kita gunakan fungsi php date y, tunggu saya agak lupa nih, ymd ya, ymd seperti ini. Nah, kalau sudah kita coba this db insert ke tabel riwayat tindakan. Kita coba insert ke sini. Yang di insert adalah data ini. Oke, itu step pertama. Step kedua adalah insert history yang memberi tindakan. Nah, seperti ini. Nanti kita akan insert data ke tabel, mana dia nih? Nah, tabel PJ riwayat tindakan. PJ penanggung jawab nih ya. Tabel penanggung jawab riwayat tindakan. Oke. Satu lagi tadi di riwayat tindakan ini ID riwayat. Nah, ini harus kita perbaiki. Kita perbaikinya di SIMRS tabel riwayat tindakan. Oh, ini udah bener nih, tabel riwayat tindakan ya. Tabel riwayat tindakan. Nah, di sini riwayat sama salah. Nah, ini kita rename menjadi tabel riwayat tindakan. Simpan. Nah, nanti di tabel PJ riwayat tindakan ini juga sama, riwayat tindakan. Oh, ini sudah benar ya. Nah, kode PJ nanti di sini menyatakan bahwa yang input dokter, petugas, atau dokter dan petugas. Ya. Nah, dokter, petugas, atau seharusnya di sini dokter dan petugas seperti ini. Sorry ada yang salah, petiknya 1 seharusnya. Nah, seperti ini, simpan. Wis, ada yang salah nih. Oh, ini petiknya 1. Simpan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita tangkap nih di sini yang dilakukan olehnya dokterkah, petugaskah, atau dokter dan petugas ya. Nah, berarti kita perlu baca dulu inputan tindakan oleh. Tindakan oleh ya. This input post tindakan oleh. Nah, if tindakan oleh sama dengan dokter, nah maka ini dokter. Maka yang akan kita baca adalah inputan nama dokternya. Nama dokternya siapa? Nah, kita bisa lihat di Ajax sini di atas kan name-nya nama petugas, nama dokter ya. Berarti ada 2, nama petugas, nama dokter. Berarti kalau misalnya nama dokter, data sama dengan array, terus kode underscore pj,
kode underscore pj sama dengan kode dokter, terus keterangannya kita isi dokter, else if yang tindakan oleh sama dengan petugas, berarti nanti data sama dengan array. Kalau petugas kan berarti ke tabel ini, tabel apa namanya, tabel pegawai ya, berarti yang kita isi adalah nicknya. Oke, nicknya berapa, terus nick lah ya, kemudian keterangannya petugas. Nah, kemudian kalau misalnya else, berarti kan diinput oleh keduanya. Berarti kedua data ini nanti akan diinsert. Oh ya, satu lagi yang belum ada di sini adalah ID riwayat tindakan. Nah, ini perlu kita insert juga nih. Ini bukan nick tapi kode PJ, kode PJ. Nah, ID riwayat tindakan di kode igniter itu ada yang namanya last ID untuk mendapatkan ID terakhir. Perintahnya itu this db insert ID. Nah, nanti ID riwayat tadi, ID riwayat tindakan ini akan kita isi dengan ini. Berarti nanti di sini ID riwayat tindakan. Oke, kita rapikan dulu untuk datanya. Keterangannya dokter. Berarti ini kita tab lagi. Nah, terus yang ini juga sama. Kita berikan ID riwayat tindakannya juga. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita kan harus konversi dari nama dokter ya, dari tadi asalnya inputan nama dokter menjadi kode dokter. Oke, berarti tindakan dokter kita baca dulu nama dokter, atau sorry, kita cek lagi biar nggak salah. Oke, nama petugas dan nama dokter ya. Nama dokter, this input post nama dokter, dokter this db get where dari tabel dokter kita akan ambil berdasarkan nama dokter, where nama dokter. Nah, seperti ini. Jangan lupa tambahkan row array di ujung. Oke, dari tabel dokter nanti kita akan tangkap tabel dokter. Nanti kita akan tangkap kode dokternya. Nah, berarti di sini dokter, kode dokter. Nah, seperti ini. Ya, hal yang sama juga akan kita lakukan di pegawai. Nama pegawai sama dengan this input post
This input post nama pegawai. Kemudian pegawai sama dengan this db get where tabel pegawai array nama pegawai sama dengan nama pegawai. Nama pegawai. Jangan lupa row array. Oke. Terus di kode pg-nya pegawai yang kita insert adalah nick-nya. Nah, seperti ini. Kemudian else, kan kalau misalnya else berarti keduanya gitu ya. Kita akan insert keduanya. Oke, jadi ini kita copy saja. Data dokter. Ini data dokter, saya bedakan. Langsung saja. This db insert, kita insert ke tabel pj. Mana di tabel pj? Nah, tabel pj riwayat tindakan. Yang kita insert adalah data dokter. Nah, kemudian data petugas ini kalau 2. Di sini juga sama, kita akan insert datanya. Cuma kalau di sini langsung data saja, karena nama datanya sini data. Ini juga sama, data saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita insert data pegawainya untuk yang di else. Soalnya kan ditandangani oleh 2 kan, petugas sama ini. Oke, petugas sama dokter, data pegawai. Nah, ini juga data pegawai. Oke. Nah, setelah itu dia akan di redirect. Sebentar. Oke, di sini penutupnya. Setelah itu dia akan di redirect ke pendaftaran detail, lalu diikuti dengan nomor rawatnya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba input tindakan. Sekarang saya coba dokter, nama tindakannya misalnya pemeriksaan gigi misalnya ya, hasil periksa. Oke, perkembangan sekarang. Oke, nama dokternya Nuris Akbar. Simpan data. Nah, yang pertama kita cek dulu ke riwayat tindakan masuk nggak. ID riwayat tindakannya 0, berarti ada masalah di sini. Kode PJ dan keterangannya oke, ya sudah benar. Terus di tabel riwayat tindakan kita cek. Oh ya, ID riwayat tindakannya 0, jadi memang di sana 0 gitu ya. Jadi memang ada masalah di sini. Coba di sini kita kasih auto increment. Set jadi auto increment. Nah, untuk insert ke tabel riwayat tindakan, kode tindakannya bla bla bla, nomor rawatnya masuk, hasil periksanya oke, perkembangannya oke, tanggalnya juga oke. Berarti di sini sudah masuk. Di ID riwayat tindakan juga sudah oke. Nah, sekarang coba saya input lagi. Diinput oleh petugas. Oh ya, pastikan kode PJ-nya itu karena kita menggunakan nick ya. Karena kita menggunakan nick untuk tabel untuk bukan pasien. Mana dia? Pegawai. Nah, pegawai ini kan nicknya itu jumlahnya 20 ya. Nick itu jumlahnya 20. Jadi kode PJ ini kita samakan aja 20 agar nanti si nicknya masuk.
Nah, seperti itu. Terus nama tindakannya misalnya apa? Pemeriksaan suhu tubuh, hasil periksa, oke. Oke, masukkan nama petugas, misalnya Jono Situmorang. Oh, jangan Jono Situmorang, Hafiz Muzaki aja. Hafiz Muzaki. Saya klik simpan data. Wis, kode PJ cannot be null katanya. Kalau misalnya dokter ya. Pegawai ini error katanya nih. Pegawai ini error katanya. Sebentar ya. Oh alah, errornya itu karena dia datanya yang nggak ketemu yang pertama. Kenapa nggak ketemu? Karena kan di sini kita bacanya itu nama pegawai, sedangkan text boxnya seharusnya di nama ini namanya name-nya itu nama petugas. Makanya tadi muncul error ya. Nah, jadi seharusnya di sini nama petugas, di nama pegawai ini nama petugas. Di sini juga seharusnya itu nama petugas, bukan pegawai. Petugas. Oke, saya simpan. Sekarang kita coba insert lagi. Oke, tabel riwayat, tabel PJ-nya coba saya kosongkan dulu. Terus tabel riwayatnya juga saya kosongkan dulu. Ya, kita coba ulang. Nah, sekarang input oleh dokter dulu. Pemeriksaan suhu tubuh, nama dokternya Dorotul, nama dokternya ya Dorotul. Simpan data. Oke. Kita lihat tabel riwayat. ID riwayat 6, kode tindakan 3. Oke. Nah, terus di tabel riwayat, oke, ID ini seharusnya auto increment ya. ID ini auto increment. Nah, ID riwayat tindakannya oke, kode PJ-nya oke, keterangan dokter oke, sudah benar. Nah, sekarang coba kita input untuk petugas. Misalnya nama tindakannya lepas perban. Oke, nama petugasnya misalnya tadi Zaki, Hafiz Muzaki. Simpan data. Oke, nggak ada error. Kita cek lagi ke sini. Petugas, kode PJ-nya muncul 1 sampai 9. Kita lihat dari tabel pegawai Zaki, benar nggak ID-nya 1 sampai 9? Oke, benar ya. Nah, kemudian kita lihat di tabel riwayat tindakan, kode ID riwayat tindakan. Oh, ini ID riwayat tindakan. Terus kita lihat di sini kode PJ-nya petugas. Oke, sudah benar. Nah, kemudian kita coba yang dokter dan petugas. Nama tindakannya misalnya pemeriksaan gigi. Hasil periksa oke. Ini juga oke. Nama petugasnya misalnya tadi Zaki. Kemudian nama dokternya Hafizah, Dorotul Hafizah. Simpan data. Nah, oke, nggak ada error. Nah, sekarang seharusnya di riwayat tindakan masuk 1 ya, kode ID riwayat tindakannya 8. Nah, di sini seharusnya masuk 2 record. Nah, ya, ID riwayat tindakannya 8, kode PJ-nya dokter 002, petugasnya 1 sampai 9. Ini Niksi Zaki ya, seperti itu. Oke, berarti proses untuk input tindakan sudah berhasil. Nah, paling di sini kita jangan biarkan kosong ya, nggak boleh kosong. Nah, biar nanti ketika kosong nggak bisa diinput, di sini bisa kita tambahkan perintah require. Nah, seperti ini. Require di perkembangan, terus di tindakan juga. Masukkan nama dokter juga. Terus yang di Ajax juga sama. Ya. Di inputannya kita kasih require. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kalau misalnya
inputannya kosong, saya simpan, maka akan ada validasi di sini. Oke, saya rasa cukup sekian pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.